yang jadi satu dengan tanaman tomat dan jambu air. Ini cabenya sudah merah semua. Ini cabai yang ada di sini yang sudah merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, bagaimanapun keadaannya kita sekarang, sesulit apapun yang kita hadapi, sekarang ini memang bukan waktunya untuk mengeluh, apalagi menyerah. Namun, setiap momen adalah untuk bekerja, berusaha, dan terus berusaha diiringi dengan doa agar kita bisa mendapatkan yang terbaik. Amin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kami Taman Inspirasi akan berbagi tips bagaimana cara menanam tomat di dalam pot agar pohonnya pendek dan buahnya lebat. Yang pertama, tentunya kita sudah menyiapkan dulu benihnya. Ya, untuk benihnya teman-teman bisa memilih jenis tomat apa saja. Kita bisa menyemai dari buahnya. Kita juga bisa membeli benihnya di toko pertanian. Ada berbagai macam jenis tomat ya, mulai dari yang buahnya itu kecil, sedang, dan besar. Nah, ini tergantung teman-teman ingin menginginkan yang mana. Nah, tentunya benih yang kita pilih adalah benih yang berkualitas ya. Nah, untuk pemilihan benih dan bagaimana cara menanam tomat dari buah, kami sudah menyajikan videonya di video sebelumnya, teman-teman bisa membuka kembali. Nah, kita langsung saja. Ini kami sudah ada beberapa tanaman tomat ya, semaian tanaman tomat yang berbagai macam juga ukurannya karena memang umurnya juga berbeda-beda. Ada yang masih kecil ya, ini ada yang baru kurang lebih ini 1 minggu, ada yang sudah besar, dan ada yang memang sudah siap untuk dipindah tanam. Nah, ini untuk persemaian. Ini di sini kami memang menyediakan tempat untuk persemaian. Di sini ada persemaian berbagai macam jenis tanaman, ada tomat, ada cabai, dan juga ada gambas. Ini jadi kami sediakan rak yang di atasnya kami beri atap dari plastik ya, agar kalau hujan terlalu lebat ini tidak terkena hujan dan angin sehingga mudah roboh karena masih terlalu muda, dan kalau panas terik ini juga tidak terlalu kepanasan agar tidak mudah layu. Di samping itu kami juga memberikan kami letakkan persemen ini di atas nampan-nampan seperti ini agar lebih mudah dalam penyiraman ya. Jadi kami tinggal ini dengan sistem celup saja menggunakan nampan ini. Persemaian yang sudah siap pindah tanam ini atau daunnya sudah kurang lebih 5 helai, itu sudah siap pindah tanam seperti ini misalnya ya. Sebaiknya untuk pindah tanam ini jangan terlalu lama, karena nanti kalau terlalu lama atau terlalu tua di lahan penyemaian ini biasanya akan menimbulkan tanaman tomat itu menjadi kerdil dan pertumbuhannya jadi lambat ya, kurang bagus. Kita siapkan potnya dulu. Nah, teman-teman jika tidak memiliki pot, untuk agar lebih hemat teman-teman juga bisa menggunakan polybag ya. Nah, ini potnya tergantung dari jenis tomatnya juga. Kalau jenis tomatnya itu kecil, teman-teman bisa menggunakan pot yang kecil, atau bisa juga menggunakan pot yang besar ya, agar lebih hemat. Pot yang besar bisa diisi dengan beberapa buah tanaman tomat ya. Tapi kalau untuk jenis tanaman tomat yang memang itu buahnya besar, memang diperlukan pot yang agak besar agar pertumbuhannya bisa maksimal. Karena potnya besar, kami akan menanaminya dengan beberapa buah tanaman tomat, sekaligus satu lagi saya beri dengan tanaman timun. Kemudian kita siapkan media tanamnya. Ini media tanamnya kami menggunakan
tanah gembur, pupuk kandang, dan juga sekam bakar. Ya, bagaimana cara membuat media tanam yang bagus? Teman-teman bisa menyaksikan di video sebelumnya ya. Dan sebelum kita masukkan, kita siram dulu media tanamnya. Baru kita masukkan satu persatu tanaman persemaian tomat ini. Ini ya, sudah kelihatan akarnya. Kita bisa memindahkan persemaian tomat ini kira-kira kurang lebih usia 3-4 minggu ya, sampai daunnya itu mulai kuat, kira-kira sudah tumbuh 5 helai. Dan di tengahnya nanti akan kami beri dengan tanaman timun. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga tumbuh dengan bagus. Setelah bibit tomat ini kita pindahkan, kita harus merawatnya secara teratur ya, menjaga agar tumbuh kembang tomat ini bagus. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah harus rutin menyiramnya ya. Yang penting ini media tanamnya itu jangan sampai kekeringan, dan juga jangan sampai becek, jadi harus lembab. Kalau di musim kemarau, teman-teman bisa menyiramnya sehari 2 kali. Kalau musim hujan, jika kondisinya sudah lembab, kita tidak perlu menyiramnya lagi. Dan usahakan drainasenya ini ya, itu cukup bagus agar tidak menggenang air. Jika tanaman tomat sudah tinggi, itu biasanya batang tomat itu agak lentur seperti itu ya, mudah roboh. Jadi kita perlu membuatnya penyangga atau ajir. Atau kalau tidak, teman-teman bisa menempatkannya di dekat tembok ataupun dekat tiang agar tanaman tomat ini batangnya bisa kita sandarkan sehingga tidak mudah roboh. Jangan lupa kita perlu memberikan tambahan nutrisi. Bisa kompos, bisa pupuk kandang, dan juga bisa pupuk organik cair. Paling tidak 1 minggu sampai 10 hari sekali. Kalau untuk penambahan pupuk kandang, teman-teman bisa menambahkannya kurang lebih 1 bulan sekali. Nutrisinya, ini kalau kami biasa menggunakan air rendaman sampah-sampah dapur ya, ataupun kulit buah-buahan. Atau kalau tidak, pupuk organik cair dari buah-buahan busuk juga bisa, atau moleri juga bisa. Kemudian kita harus sering mengontrol tanaman tomat kita agar terhindar dari berbagai macam hama dan penyakit ya. Jadi begitu terlihat ada hama ataupun penyakit yang menyerang, kita harus segera mengantisipasi ya dengan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi tanaman. Dan untuk dosis pemberian nutrisi ataupun hama itu menyesuaikan dengan tanaman tomat ya. Kalau pemberian nutrisi itu bisa secara bertahap, itu meningkat sesuai dengan usia tanaman, tingkat kesuburan tanaman, dan kondisi lingkungan tanaman. Kemudian kalau untuk dosis pemberian pestisida itu juga disesuaikan ya, tergantung dari berat ringannya penyakit atau hama yang menyerang pada tanaman tomat. Dan satu lagi, kita juga harus rutin memangkas tunas-tunas baru yang tumbuh agar proses pembuahan tomat semakin cepat. Dan juga pemangkasan daun-daun yang mungkin sudah tua, kita harus menguranginya untuk mengurangi ini agar pohonnya tidak terlalu rimbun sehingga mudah terserang jamur, dan sekaligus ini agar nutrisinya itu terfokus pada proses pembuahan dan pembungaan.
Dan yang terakhir kita tiba masa panen. Nah, masa panen ini untuk tanaman tomat itu pada umumnya kita bisa memanennya di usia kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan ya setelah masa panen. Nah, ciri tanaman tomat yang sudah siap panen itu adalah perubahan warnanya yang awalnya hijau itu menjadi agak kekuning-kuningan. Nah, itu kita bisa memanennya buah yang sudah menguning itu. Nah, teman-teman, itu tadi bagaimana tips menanam tomat di pot ataupun di polybag ya dalam skala rumahan yang siap panen. Cukup mudah bukan teman-teman? Kita bisa memanfaatkan lahan yang tersedia di rumah untuk menanam tomat di dalam pot ataupun polybag. Semoga sajian tadi bermanfaat. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.